Happy Sunday teman-teman semuanya. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Minggu ini kita telah masuk ke dalam Katekismus minggu yang ke-11. Pertanyaan 11. Apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-6, ke-7, dan ke-8? Ke-6, bahwa kita tidak boleh menyakiti, membenci, atau memusuhi sesama kita, tetapi harus sabar dan penuh damai, bahkan memperlakukan musuh dengan kasih. Ke-7, bahwa kita pantang melakukan perbuatan asusila, tetapi harus hidup kudus dan setia, baik dalam pernikahan maupun waktu kita hidup melajang, menjauhi segala tindakan, penampilan, perkataan, pikiran, keinginan yang tidak kudus, dan apapun yang bisa mengarah kepada hal-hal itu. Dan ke-8, bahwa kita tidak boleh mengambil tanpa izin milik kepunyaan orang lain, atau menahan kebaikan dari seorang untuk kepentingan kita. Mari kita baca bersama-sama Roma 13 ayat yang ke-9. Karena firman,
jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat kita merenungkan perintah ke-6 sampai ke-8, seringkali kita menafsirkan dengan cara yang negatif tanpa menyadari implikasi positifnya. Mari kita telusuri. Perintah ke-6 berkata, janganlah membunuh. Apakah implikasi positifnya? Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama. Perintah ke-7 dikatakan, janganlah berzina. Implikasi positifnya adalah Tuhan meminta kita untuk setia. Dan perintah ke-8, janganlah mencuri. Implikasi positifnya adalah janganlah mengambil, melainkan memberi. Tuhan meminta kita untuk percaya akan pemeliharaannya. Artinya, Tuhan tidak hanya ingin kita taat dan melakukan perintahnya karena kita takut akan konsekuensi atau hanya sekedar menghindari hal-hal buruk, melainkan supaya kita menangkap kebaikan yang Ia ingin kita nikmati dan hidupi sebagai anak-anaknya. Sebagai contoh, pada waktu seorang anak dilarang untuk bermain dengan api, anak itu akan semakin penasaran. Semakin larangan itu diulang, semakin timbulnya keinginan itu untuk melakukannya. Teman-teman, Tuhan memberikan kita perintah karena Ia mengasihi kita. Hanya saja waktu perintah itu diberikan kepada kita, leluhur kita, Adam dan Hawa melakukan pemberontakan, yang dalam arti lain mereka menzinahkan diri mereka atau tidak setia akan Allah dan jatuh ke dalam dosa. Sehingga hal ini membawa permasalahan ke dalam semua kehidupan manusia. Dan jika hari ini kita dapat menghidupi perintah Allah, biarlah itu bukan didasari oleh rasa takut akan konsekuensi, melainkan karena kita menghidupi kehidupan yang telah ditebus oleh Sang Penyelamat kita, Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini berkata bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kita keinginan untuk hidup dalam ketaatan dan melakukan hal-hal yang baik karena kita telah menerima keselamatan yang terlebih dahulu dianugerahkan kepada kita. Sehingga kini kita tidak lagi hidup di dalam hukum, melainkan kita hidup dari hukum kasih karunia. Kita mengasihi, kita setia, kita memberi karena kita terlebih dahulu dikasihi, karena Ia setia dan Ia telah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas karya Roh Kudus-Mu yang terus-menerus mengkalibrasikan hati kita, yang terus-menerus membawa transformasi di dalam kita hingga keluar, sehingga kami dapat hidup seperti anak yang sudah Engkau tebus. Kami dapat menghidupi panggilan-Mu, kami dapat benar-benar menikmati apa arti dari kemerdekaan, karena kita tidak lagi hidup di dalam hukum, karena kita hanya ingin melarikan diri dari konsekuensi, tetapi kami dapat melihat dan menangkap makna yang positif, makna yang sangat berarti yang sebetulnya Engkau berikan melalui hukum-hukum tersebut, sehingga kami kini hidup dari hukum kasih dan kami tidak menggunakan atau kami menjalani hukum kasih ini dengan kekuatan kami, tetapi karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi, Ia telah setia dari pertama kali kita lahir hingga nanti Engkau jemput, dan Dia juga telah memberikan yang terbaik, yaitu Kristus Yesus untuk mati dan juga untuk menebus kita, sehingga kami dapat mempunyai pengharapan dan kini kami semua dapat menghidupi setiap perintah-perintah-Mu untuk memuliakan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, atas kebaikan-Mu. Kami mau menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kristus harapanku, jala
Kristus menjadi manusia, Dia kepenuhan Allah, penuh dan kasih dan kebenaran, ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati, murka ditanggungnya setiap dosa, dilimpahkan kematiannya buatku hidup. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku, dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Halo teman-teman Youth, Happy Sunday. Sungguh sukacita yang luar biasa dapat kembali membagikan firman Tuhan kepada kalian semua. Aku terus mendoakan kalian supaya dalam setiap situasi kalian tetap dapat merasakan sukacita dari Tuhan. Amin. Oke, karena hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Maret, kita akan melakukan perjamuan kudus setelah firman Tuhan. Dan kita akan membaca pengakuan iman rasuli sebagai pernyataan iman kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu teman-teman, aku undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Oke? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara janji Allah akan kedatangan Mesias. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Yuk teman-teman, sejenak tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita perlu menyadari ini bukan hanya sebuah tayangan, tapi ini adalah ibadah secara online. Mari kita tenangkan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan. Kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Kau berikan Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami gak mau teralihkan dengan handphone kami, dengan gadget kami, atau dengan apapun.
Kami mau memberikan waktu ini Tuhan, supaya Engkau tetap terus bekerja di tengah-tengah kami. Ubahkan hati kami Tuhan, biar firman-Mu terus menolong kami untuk kami serupa dengan Engkau. Kami serahkan firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, aku ingin tanya pada kalian. Pernah nggak kalian dijanjikan sesuatu oleh seseorang? Ya mungkin itu orang tua kalian. Atau dijanjikan sesuatu oleh sahabat atau teman kalian. Ya katakanlah itu mungkin hadiah atau sesuatu hal yang menarik. Seperti jalan-jalan, liburan ke luar negeri, atau mungkin pergi nonton. Ya you name it lah, sebut aja apa itu. Jadi ceritanya kalian dijanjikan hal itu karena mungkin dalam waktu dekat kalian mungkin berulang tahun, atau kalian dijanjikan suatu hal kalau misal nilai raport kalian atau ujian kalian baik. Ya intinya gimana perasaan kalian ketika kalian dijanjikan oleh orang terdekat kalian. Aku yakin banyak dari kita akan senang, atau mungkin ada yang kepikiran, aduh nanti beneran dapat gak ya? Atau mungkin kalian mikirnya overthinking, nanti kepikiran orangnya yang janjiin itu lupa nggak ya? Atau jangan-jangan nanti orangnya nggak inget. Atau mungkin ada dari kalian yang semangat menanti janji itu, kalian excited banget. Ya intinya ketika kita dijanjikan suatu hal, perasaan kita bisa macam-macam. Nah kali ini kita akan membahas janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui penglihatan Nabi Zakaria. Oleh sebab itu teman-teman, kita akan membaca perenungan firman Tuhan melalui kitab Zakaria. Kita akan baca dari Zakaria 3 ayat 8 sampai 10. Oke teman-teman, kita baca sama-sama ya. Ayat 8. Dengarlah hai Imam Agung Yosua, juga kamu imam-imam yang menjadi rekan-rekannya. Kamu semua adalah lambang dari masa depan yang baik. Pada masa itu aku akan mengutus hambaku yang disebut Sang Tunas. Kuletakkan di depan Yosua sebuah batu bersegi 7 yang akan kuukir dengan tulisan-tulisan. Dalam 1 hari akan kubuang dosa dari negeri ini. Bila mana hari itu tiba, setiap orang akan mengundang tetangganya untuk datang dan menikmati damai dan sentosa di tengah-tengah kebun anggur dan pohon-pohon aramu. Oke, kita langsung loncat. Baca Zakaria 6, 12-13. Sampaikan kepadanya bahwa aku Tuhan yang Maha Kuasa berkata, orang yang disebut Sang Tunas akan berhasil di tempat ia berada dan ia akan membangun kembali rumah Tuhan. Dialah yang akan membangun rumahku dan menerima kehormatan seperti seorang raja, dan ia akan memerintah atas rakyatnya. Seorang imam akan mendampingi dia, dan mereka akan bekerja sama dengan rukun. Loncat lagi ya teman-teman, Zakaria 9 ayat 9-10. Hai penduduk Sion, bergembiralah. Hai penduduk Yerusalem, bersoraklah. Lihatlah, rajamu datang dengan kemenangan. Ia raja adil yang membawa keselamatan tetapi penuh kerendahan hati. Ia tiba mengendarai keledai, seekor keledai muda. Tuhan berkata, kereta-kereta perang dari Efraim akan kubuang. Semua kuda di Yerusalem akan kulenyapkan dan segala panah akan kuhancurkan. Rajamu akan mengumumkan perdamaian antara bangsa-bangsa. Dari laut ke laut ia akan berkuasa, dari sungai Efrat sampai ke ujung dunia. Nah teman-teman, dari pembacaan firman yang kita baca, ada 2 hal yang dapat kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, Tuhan tidak melupakan umat yang melupakannya. Zakaria 3 ayat 8, dengarlah hai Imam Agung Yosua, juga kamu imam-imam yang menjadi rekan-rekannya, kamu semua adalah lambang dari masa depan yang baik. Pada masa itu aku akan mengutus hambaku yang disebut Sang Tunas. Nah teman-teman, kitab Zakaria adalah kitab yang terpanjang di dalam kumpulan kitab Nabi kecil. Pada masa itu, Nabi Zakaria menulis kitab ini untuk orang-orang Israel yang baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Nabi Zakaria menegur dan mengingatkan bangsa Israel pada masa itu karena bangsa Israel melupakan panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Mestinya ketika mereka bebas dari perbudakan, mereka boleh kembali untuk membangun bait Allah. Karena mereka sudah menerima banyak sekali harta benda dari Raja Kores.
Dan mereka tidak hanya dilepaskan, tetapi mereka juga diberikan bekal berupa harta benda. Tetapi malahan proyek bait Allah itu menjadi terhenti. Kenapa teman-teman? Karena bangsa Israel kembali melupakan Allah dan hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tetapi Tuhan tidak melupakan bangsa Israel. Oleh karena itu, Allah menyatakan janjinya melewati penglihatan dari Nabi Zakaria yang merupakan dalam penglihatan itu merupakan gambaran Mesias atau penyelamat yang akan datang. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah melupakan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel berkali-kali melupakan Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Tapi bukankah kita juga sama dengan bangsa Israel, teman-teman? Seringkali kita juga melupakan Tuhan di dalam keseharian kita. Seringkali kita hanya sibuk dengan urusan dalam kehidupan kita saat ini. Aku nggak bilang kesibukan itu buruk. Kadang bahkan dalam setiap kesibukan itu ada hal-hal baik ya teman-teman. Misal kita sibuk kerjain tugas, sibuk kerja kelompok atau ekstrakurikuler, atau hal yang baik yang lainnya. Tetapi itu semua menjadi buruk ketika kita melupakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Sehingga kita lupa bahwa kita juga memiliki panggilan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hati-hati teman-teman dengan kesibukan yang kita lakukan. Jangan-jangan itu juga salah satu strategi iblis untuk mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ada quote yang menarik yang berkata gini teman-teman, perhatiin ya. Jika iblis tidak bisa membuat kita menjadi buruk, maka ia akan membuat kita menjadi sibuk. Nah, jangankan kepada Tuhan, kita sendiri, kalau boleh jujur, seringkali kita juga sering lupa kalau kita itu berjanji sesuatu pada seseorang. Atau bahkan kita pernah dijanjiin orang tentang suatu hal, tapi orang tersebut gagal menepati janji itu pada kita. Nah, bagaimana perasaan kita? Tentunya bikin bete atau ngeselin banget kali ya teman-teman, kalau ada orang yang lupa akan janjinya. Tetapi kabar baiknya Tuhan yang kita sembah, Dia nggak pernah melupakan janjinya. Dia nggak pernah lupa akan kita teman-teman. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dicatat, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita teman-teman. Kalau Tuhan selalu mengingat kita, semestinya gak ada alasan bagi kita untuk tidak mengingat Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Tetapi faktanya seringkali kita gagal, seringkali kita lebih tertarik mengurusi hal-hal yang sementara. Kita lupa bahwa kita sebagai orang percaya juga perlu hidup untuk memenuhi panggilannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, hati kita perlu untuk terus diingatkan oleh pesan Injil setiap hari. Karena setiap hari pun kita juga lupa akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau aku tanya pada kalian, apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ya mungkin kita bisa jawab, kebaikan Tuhan itu aku disertai Tuhan, aku bisa sekolah, aku dalam kondisi sehat, keluargaku nggak pernah kekurangan makan. Ya itu betul teman-teman. Tapi kita harus ingat bahwa kebaikan terbesar dari Tuhan yang telah kita terima adalah bagaimana mungkin kita adalah manusia berdosa ini menerima keselamatan kekal. Kok bisa hari ini kita dapat percaya kepada Yesus? Kok bisa pada hari ini kita percaya pada karya keselamatan melalui karya salib Kristus? Karena semestinya secara natur manusia kita nggak mungkin dapat percaya kepada Kristus sekalipun kita lahir di dalam keluarga Kristen. Makanya teman-teman, kalau hari ini kita bisa percaya pada Tuhan Yesus, sebenarnya kita sudah menerima kebaikan Tuhan yang terbesar, amin, melalui Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita percaya pada Kristus dan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kesimpulannya teman-teman, kebaikan terbesar Tuhan dalam hidup kita bukan penyertaan atau perlindungannya, melainkan kebaikan terbesar dari Tuhan yang kita terima, kita dimampukan untuk kita dapat percaya kepada Kristus. Amin. Wah, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, teman-teman.
Dan poin yang kedua yang dapat untuk kita renungkan pada hari ini adalah janji Tuhan membawa pengharapan yang sejati bagi umat pilihannya. Zakaria 9 ayat 10, Tuhan berkata, kereta-kereta perang dari Efraim akan kubuang, semua kuda di Yerusalem akan kulenyapkan, dan segala panah akan kuhancurkan. Rajamu akan mengumumkan perdamaian antara bangsa-bangsa. Dari laut ke laut ia akan berkuasa, dari sungai Efrat sampai ke ujung dunia. Nah, teman-teman, ayat-ayat yang tadi kita baca, teman-teman, di awal itu menunjukkan gambaran kedatangan Mesias. Dan di dalam penglihatan Nabi Zakaria itu menggambarkan bahwa Mesias itu akan mengambil berbagai peran untuk menyelamatkan umat pilihannya, untuk menyelamatkan domba-dombanya. Contohnya, tadi kita baca seperti batu bersegi 7. Dalam terjemahan lain adalah batu permata. Beberapa teolog berpendapat ini mengacu pada batu penjuru yang identik dengan batu pondasi yang kokoh untuk membangun sebuah bangunan atau membangun kerajaan, yang artinya Mesias yaitu Yesus adalah pondasi yang kuat untuk dasar dari iman kita dan melambangkan kerajaan abadi yang tidak akan pernah tergoncangkan di dalam kekuasaan Kristus. Dan selanjutnya Mesias juga disebut Sang Tunas. Apa makna dari Sang Tunas? Setelah aku pelajari dan cari tahu, makna dari Sang Tunas itu adalah ternyata itu menggambarkan sebuah harapan yang baru, di mana keselamatan itu akan datang dari Israel dan akan bercabang ke bangsa-bangsa lain. Di mana semestinya bangsa-bangsa itu tidak pernah mengenal keselamatan, bangsa-bangsa itu tidak mendapat bagian dari keselamatan, tetapi melalui kedatangan Sang Mesias itu membawa adopsi keselamatan kepada bangsa-bangsa lain sampai ke seluruh dunia. Jadi secara ringkas teman-teman, peran Sang Mesias itu menggambarkan seorang penguasa yang menjadi raja sekaligus imam. Di mana peran itu belum pernah ada di zaman itu karena raja dan imam adalah peran yang berbeda. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian menghayal atau mengimajinasikan tentang suatu hal yang indah yang terjadi di masa depan? Ya mungkin sebagian besar dari kita pernah menghayal atau berimajinasi. Ya bahasa gampangnya yang kekinian itu bahasanya halu. Aku yakin kalian gak asing dengan istilah halu. Karena kita semua pernah halu. Apalagi kalau kita pernah penat ya dengan suatu hal ya teman-teman ya. Misal kalau kita udah penat sekolah nih. Pasti halunya itu pingin cepat segera liburan, pingin segera happy-happy. Kemudian kita membayangkan pergi ke suatu tempat yang pemandangannya indah, membayangkan kafe atau tempat makan yang enak-enak dan kekinian, yang instagramable. Wah rasanya sesaat itu bisa happy ya teman-teman ya. Semacam bikin mood booster banget ya kalau bahasa kekiniannya teman-teman ya. Atau kalian membayangkan masuk ke dalam sekolah atau universitas favorit kalian. Pasti rasanya happy. Kalian bisa berandai-andai, nanti gampang cari kerja. Nanti gampang membangun karir untuk masa depan. Terusan punya teman-teman yang hits dan keren-keren. Ya apapun yang ada dalam pikiran kalian, kita pasti pernah halu. Atau bahkan kalian pernah ngehayal atau halu punya pacar. Mungkin kalian bisa membayangkan nanti ada yang perhatiin kalian, ada yang ngucapin good night, good morning, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian membayangkan atau halu ada sosok yang selalu mengingatkan makan. Dan macam-macam ya teman-teman. Intinya, kita akan merasa happy atau senang ketika kita sedang membayangkan hal yang indah di masa depan. Tetapi faktanya, yang kita bayangkan atau yang kita hayalkan atau halukan itu belum tentu terjadi di dalam kenyataan ya teman-teman. Tapi kabar baiknya, apa yang digambarkan melalui penglihatan Nabi Zakaria itu sudah menjadi kenyataan teman-teman. Dan itu adalah hal yang sangat indah, yang melebihi dari segala apa yang kita pikirkan dan bayangkan yang ada dalam dunia ini. Karena pengharapan itu bukan pengharapan yang kosong atau palsu. Karena terbukti pada masa lampau, Allah berjanji mengirim seorang imam, seorang raja, dan seorang gembala untuk menghapus kejahatan serta membawa perdamaian. Dan Yesus
sudah menggenapi nubuatan ini. Dia bukan hanya menjadi penguasa, tetapi dia memberikan nyawanya sebagai korban yang sempurna bagi umat Allah. Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib sebagai pengganti untuk membayar hukuman dosa dan membawa damai antara Allah dan orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus saat ini juga menjadi pendoa syafaat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, teman-teman. Sehingga saat ini kita memiliki pengharapan yang sejati di dalam Dia. Tuhan gak pernah janji hidupmu selalu sukses sesuai dengan versimu, tetapi Dia berjanji menyertaimu di dalam setiap situasi, baik itu kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk. Sebuah kebohongan dan sebuah PHP jika ada orang mengatasnamakan Kristen menjanjikan bahwa kamu akan selalu sukses dan bahagia jika kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Hello teman-teman, justru fakta di Alkitab mencatat murid-murid Yesus menderita ketika dia mengikut Yesus. Sama juga dengan kita akan mengalami berbagai penderitaan. Tapi yang membuat kita lega adalah di dalam penderitaan yang kita alami, Allah menyertai kita. Makanya kita tidak asing dengan istilah Immanuel, yang artinya Allah Tritunggal beserta dengan kita. Allah Bapa sudah memberikan Yesus untuk menyelamatkan kita, dan Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati setiap kita. Dan Roh Kudus menjadi jaminan untuk menguatkan kita supaya kita tidak pernah kehilangan iman sampai akhir hayat nanti, teman-teman. Amin. Dan sekali lagi kita akan baca sama-sama, teman-teman, dari Efesus 1 ayat 14. Kita baca yang keras ya, teman-teman ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, teman-teman. Kalau Dia sudah memberikan Roh Kudus, Tuhan sudah mati bagi kita. Apa yang perlu kita takutkan dalam hidup kita saat ini? Semestinya sebagai orang percaya, kita nggak perlu khawatir dengan apa yang kita hadapi di masa depan, karena kita punya jaminan kekal di dalam Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang sejati di dalam Kristus, teman-teman. Amin. Mari sejenak kita tenangkan hati kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang indah ini Tuhan. Kami diingatkan oleh pesan Injil Tuhan. Biar hati kami terus dikalibrasi Tuhan. Biar pengharapan kami bukan apa yang kelihatan di mata kami Tuhan. Mungkin saat-saat ini kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami penderitaan, kami belum menemukan jalan keluar. Tapi pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjanji. Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar hati kami terus berpaut pada Engkau. Hati kami terus berpaut pada Injil Yesus Kristus, dan hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau serahkan masa muda kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam minggu ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Tapi sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus, kita akan nyanyikan satu lagu ini bersama-sama. Curahkan
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali melakukan sakramen perjamuan kudus. Aku minta ini bukan hanya menjadi sebuah rutinitas saja sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah dibaptis, tetapi di dalam perjamuan kudus ini kita sama-sama kembali mengingat kasih Tuhan kepada hidup kita, teman-teman. Jadi teman-teman boleh siapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama berdoa untuk memasuki sakramen perjamuan kudus ini. Mari sejenak kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mati bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan diri-Mu bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami yang mestinya binasa, tapi Engkau menyelamatkan kami, Engkau memilih kami, Tuhan. Bahkan ketika kami belum berpikir tentang Engkau, Engkau sudah merancangkan, Engkau sudah merencanakan rencana keselamatan bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Mari teman-teman tempat ini, kalian yang melihat tayangan ini secara online, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Ini adalah roti ini mungkin adalah roti biasa, tapi kita percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang diberikan kepada kita. Mestinya kita yang disiksa, mestinya kita yang dianiaya, mestinya kita yang mengalami konsekuensi dari itu semua. Tapi Yesus menggantikannya, Dia memberikan dirinya, Dia memberikan tubuhnya sebagai gantinya. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Teman-teman, kalau ini adalah, kita percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus yang diberikan pada kita, mari kita makan roti ini bersama-sama. Teman-teman, mari kita juga angkat anggur ini. Kita percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus yang diberikan kepada kita. Dia membayar kita bukan dengan darah binatang, tapi Dia membayar kita dengan darahnya yang mahal. Dia membayar kita dengan darahnya sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan darah-Mu untuk menyucikan setiap kami. Gak peduli hari ini dosamu merah seperti kirmisi, tapi ketika kita menerima Kristus, Dia akan menyucikan kita, bahkan lebih putih dari salju. Mari kita angkat cawan ini, teman-teman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Ini memang anggur biasa, tapi bukankah pada hari ini kita beriman bahwa ini adalah darah Yesus yang diberikan pada kita, yang membayar lunas setiap pelanggaran kita. Kalau teman-teman percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus yang diserahkan bagi kita, mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur, teman-teman. Mari mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan akan kebaikan-Mu. Engkau mengirimkan putra-Mu yang tunggal untuk kita, supaya kami yang mestinya binasa beroleh hidup yang kekal. Dan Engkau memberikan Roh Kudus yang selalu mengingatkan, yang selalu menuntun supaya setiap kami hidup makin serupa dengan Kristus. Roh Kudus-Mu selalu
menghibur, menolong, dan menegur setiap kami Tuhan. Pada hari ini biarkan kami kembali disegarkan, biar kami diingatkan, biar kami tidak hidup menurut diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk mengasihi Engkau, untuk memuliakan Engkau. Ini masa remaja kami, ini masa muda kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar iman kami, biar pengharapan kami terus tertuju pada Engkau. Teman-temanku, tempat ini mungkin kalian ada pergumulan, ada tantangan. Biarkan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kekuatan bahkan di dalam setiap situasi yang sulit. Biarkan hati kita terus terpaut pada Dia. Mari teman-teman kita arahkan kedua tangan kita. Mari kita arahkan hati kita juga kepada Dia yang menyelamatkan dan memelihara dan menopang iman kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan melindungi engkau. Dia memberi engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap bersukacita dan tersenyum dalam damai sejahtera Kristus. Sehingga dunia di sekelilingmu dibuat menjadi indah. Dia senantiasa menguatkanmu, mendewasakanmu dan memberkatimu dalam setiap kondisi. Dia yang terus memegang tanganmu, bukan engkau yang memegang tangannya. Tuhan memberkatimu dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman yang terkasih, terimalah cinta kasih yang sempurna dan persekutuan yang manis dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi thank you teman-teman, kalian udah melihat tayangan ini dari awal hingga akhirnya dan gak di skip-skip. Thank you kalian udah beribadah bersama kami secara online. Kalau kalian mau datang ibadah onsite jangan lupa untuk registrasi. Aku juga mengingatkan kalian untuk kalian tetap terus membaca daily devotional yang diberikan oleh kakak pembina kalian. Kalau kalian belum dapat devotional dari kakak pembina, kalian juga bisa lihat dari Instagram Gibeon Youth. Ya, ada di layar ini, kalian bisa follow Instagram Gibeon Youth atau Gibeon Next Gen lainnya. Dan aku juga mendorong kalian untuk aktif dalam komunitas karena di sanalah iman kita terus dibangun. Kita dapat berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan, teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.